Harus pulang atau tetap di luar negeri? Pertanyaan ini tiba-tiba jadi panas. Bukan karena tips lolos beasiswa, bukan juga soal strategi wawancara, tapi soal sesuatu yang jauh lebih sensitif, komitmen pengabdian. Sorotan publik terhadap LPDP kembali menguat. Perdebatan bergeser dari sekadar seleksi dan administrasi, kini masuk ke wilayah yang lebih dalam. Apakah para penerima beasiswa negara benar-benar kembali memberi dampak untuk Indonesia? Di tengah riuh diskusi itu, muncul satu nama yang justru bukan awardee LPDP. Namun kisahnya seperti sindiran halus yang bikin kita berpikir ulang. Namanya Sastia Prama Putri. Sudah 21 tahun tinggal di Jepang, 2 dekade lebih jauh dari tanah air. Tapi satu hal yang ia pertahankan, paspor Indonesia. Di saat banyak diaspora memilih kewarganegaraan baru demi kemudahan karier dan fasilitas, Sastia justru menegaskan identitasnya sebagai WNI lewat unggahannya. Ia menulis bagaimana dirinya membantu tempe mendunia lewat inovasi, meningkatkan ekspor komoditas prioritas Indonesia ke Jepang, hingga mendidik puluhan mahasiswa Indonesia yang kelak kembali ke tanah air. Respons warganet pun ramai. Banyak yang menyebut nasionalisme ternyata tidak selalu diukur dari koordinat geografis. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia dimanapun berada. Mengharumkan nama bangsa. Pengabdian nggak harus pulang juga kan? Komentar-komentar itu seperti mewakili keresahan yang lebih besar. Apakah cinta tanah air harus selalu dibuktikan dengan tiket pulang satu arah? Kalau melihat perjalanan Sastia, jawabannya tidak sesederhana itu. Lulus dari Institut Teknologi Bandung tahun 2004 di bidang biologi. Ia berangkat ke Jepang sebagai research trainee. Mungkin saat itu ia tak pernah membayangkan akan mencatat sejarah sebagai ilmuwan Indonesia pertama yang menerima Ando Momofuku Award kategori Invention Discovery Encouragement Award pada 2024. Penghargaan itu bukan sembarang penghargaan. Namanya direkomendasikan langsung oleh Presiden Osaka University, sebuah pengakuan atas kontribusinya di bidang teknologi pangan. Kini, ia menjabat sebagai Associate Professor di Osaka University. Risetnya bahkan berkolaborasi dengan Harvard Medical School. Salah satu temuan pentingnya adalah senyawa aktif baru dalam tempe, bernama mecglutol yang berpotensi membantu menurunkan kolesterol. Tempe, makanan yang sering dianggap sederhana, di tangan ilmuwan Indonesia di Jepang, tempe justru menjadi jembatan diplomasi sains. Bahkan temuan tersebut diaplikasikan untuk mengembangkan pangan tradisional Jepang seperti miso dan natto agar lebih sehat. Bukan cuman itu, laboratoriumnya juga menggunakan pendekatan metabolomik untuk menguji keaslian kopi luwak. Tujuannya jelas, memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global berbasis sains. Memastikan komoditas premium kita punya standar ilmiah yang diakui dunia. Artinya apa? Kontribusi itu nyata, dampaknya terukur, jejaringnya global, tapi akarnya tetap Indonesia. Halo, perkenalkan saya Sastia Prama Putri. Selain menjalankan peran saya sebagai ibu, saya juga bekerja sebagai ilmuwan dan Associate Professor di Department of Biotechnology, Osaka University. Ketertarikan saya dilatar belakangi oleh keberagaman dari teknologi metabolomics yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai bidang ilmu. Sehari-hari, saya kerap menghabiskan waktu di Global Food and Agritech Laboratory untuk membimbing riset mahasiswa tentang pengembangan kualitas produk pangan dan pertanian. Dan saya juga mengajar beberapa mata kuliah terkait dengan bidang bioteknologi. Saya berharap lebih banyak lagi perempuan yang terjun di bidang sains dan teknologi. Perempuan Indonesia harus berani bermimpi dan harus selalu memiliki upaya untuk mewujudkan mimpinya. Bekali diri dengan ilmu, sehingga ketika kesempatan itu datang, kita akan dengan mudah menggapainya. Dalam salah satu pernyataannya,
Sastia menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama. Yang ia kejar adalah kebermanfaatan, bagaimana ilmunya bisa memberi dampak lebih luas. Nah, apa yang aku lakukan kebermanfaatan ini bisa meluas, orang memberikan apresiasi, itu aku bersyukur. But that is not what I'm looking for. Terus menebar manfaat tanpa memikirkan untung rugi gitu. Itu yang akan bikin hidup itu jadi lebih enteng. Kita nggak berpikir saya melakukan ini berarti harus begini. Dan itu yang akhirnya membuat segala macam langkah ringan gitu loh jadinya. Dalam segala macam kesibukan, berusaha untuk menyempatkan melakukan segala peran dalam satu waktu. Buat orang lain yang merasa bahwa ini harus ada untung rugi, itu akan sangat berat, Pak. Tapi kalau kita melakukan ini for the sake of the greater good, semuanya itu akan memberikan semangat yang luar biasa. Akan menjadi satu driving force yang tidak akan pernah pupus. Dan that's my end game. Disinilah refleksinya menjadi menarik. Perdebatan tentang beasiswa negara seringkali berhenti pada satu kalimat, harus pulang, seolah-olah pengabdian hanya sah jika dilakukan secara fisik di dalam negeri. Padahal di era global seperti sekarang, transfer pengetahuan, jejaring riset, akses pasar, hingga diplomasi ilmiah justru sering lebih efektif dilakukan dari luar. Bukan berarti kewajiban kembali tidak penting, bukan berarti aturan tak perlu ditegakkan. Tapi mungkin yang lebih penting dari sekadar lokasi adalah dampak. Apakah ilmunya kembali? Apakah manfaatnya terasa? Apakah Indonesia ikut terangkat? Kisah Sastia bukan tentang memilih tinggal di Jepang. Ini tentang memilih tetap menjadi Indonesia dimanapun ia berada. Ia bukan awardee LPDP, tapi narasinya seperti pengingat lembut di tengah polemik. Investasi pendidikan pada akhirnya bukan soal gelar, bukan soal alamat domisili, melainkan soal kontribusi. Karena cinta pada tanah air tidak selalu berbentuk kepulangan fisik. Kadang ia hadir dalam bentuk riset, dalam bentuk inovasi, dalam bentuk mahasiswa yang dibimbing, lalu kembali membangun negeri, dalam bentuk tempe dan kopi yang nilainya naik di mata dunia. Dan mungkin, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi sudah pulang atau belum, melainkan sudahkah ilmunya pulang. Di tengah polemik yang masih bergulir, satu hal jadi jelas, nasionalisme di era global tidak selalu hitam putih. Ada yang mengabdi dari dalam negeri, ada yang memperjuangkan Indonesia dari luar batas negara. Dan dari Jepang, seorang ilmuwan perempuan Indonesia membuktikan, 21 tahun jauh dari tanah air, bukan berarti jauh dari rasa memiliki. Karena pada akhirnya, pengabdian bukan soal jarak, tapi soal dampak.